Ya, ya monggo Pak Ustadz bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina Wabil Madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana Zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahma. wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna fahman nabi hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Ketika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nomor satu apa itu? Faja'alahum Harf istinaf. harf istinaf. Nomor duanya, nomor dua Ja'ala Fi'il madi. ja'ala fi'il madhi. Kemudian nomor tiga hum Domir. domir, isim domir yang dhamir baris muttasil. muttasil. Kalau ditanya lagi hum itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai objek ya. Objek, maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau begitu ja'ala selaku fi'il pasti butuh fa'il, subjek. Iya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Huwa. Huwa. Jadi kalau ngerti kan gimana? Ja'ala itu artinya menjadikan. Menjadikan. Maka dia menjadikan mereka. Oke. Maka dianya itu dia ya, laki-laki menjadikan mereka. Juzadan nomor 4. Dia menjadikan mereka. Isim. Isim. Oke, isim. Sekedar juga harus tahu, harus sadar, harus ingat bahwa yang namanya ja'ala itu standarnya dia punya dua objek, dua maf'ul bih. Nah, gitu. Di ja'ala itu salah satu di antara fi'il yang memang biasanya dia mempunyai dua objek. Kalau menjadikan itu kan dia Sesuatu ya. menjadikan sesuatu sebagai apa? Nah, itu Iya. dua. Juzadan, hancur, terpotong-potong, berkeping-keping. Jadi faja'alahum juzadan. Gimana artikannya? Maka dia menjadikan mereka berkeping-keping. Nah, berarti ini jadi dianya itu dia Nabi Ibrahim, merekanya itu mereka patung. Patung-patung. Itu kisah Nabi Ibrahim. Dianya itu bisa diganti Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjadikan mereka berkeping-keping. Si patung itu, patung-patung yang banyak itu juga dan hancur, berkeping-keping atau terpotong-potong. Nomor 5 sekarang, ilah. Harf apa namanya? Harf apa ya? Harf kecuali. Ya. Harf istina. Apa sih? Istisna.
Oh, Istisna. Ya. Istisna. Oke. Jadi sama ya kalau kita Istisna. ketemu orang gitu, sebentar ya, dulu pernah ketemu tapi namanya lupa gitu, Lupa ya. lupa nama, tapi kayaknya pernah ketemu lah kayak gitu. Sekarang nomor 6, kabiron. Kabiron. Isim. Oke, isim mufrad, kabiron. Kabiron. Artinya itu yang gede, yang Gede. besar. Yang Nah, besar. kabir. Kemudian 7, lahum. Harf. Haraf apa? Harf jar. Harf jar. Nomor 8, hum. Isim domir. Oke, isim dhamir. Kemudian nomor 9, la'alla. La'alla. Ayo, Ini harf juga ya. harf apa? Harf. Ta'ala. La'alla itu Itu yang kita ingat berhubungan dengan apa la'alla itu? temennya Ina ya, bukan? Betul, temannya inna. Jadi kalau in harf maka teman-temannya harf semua. Nah, sekarang la'alla itu artinya apa? Supaya, agar. Agar atau supaya. Itu namanya ta'lil ya. Harf ta'lil. Atau bisa juga dinamakan ini harf taraji. Taraji. Harf taraji. Kalau ta'lil itu alasan, kalau taraji itu harapan yang mungkin terjadi. Taraji. Dari kata roja. Nah, dari kata roja itu kan harapan. Jadi taraji itu harapan tapi mungkin terjadi. Bisa terjadi, mungkin bisa terjadi. Beda dengan yang itu, yang satunya lagi yang temannya Ina juga, yaitu laita. Laita, seandainya. Nah, itu laita itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Itu laita. Oke. Itu namanya tamanni. Kalau ini taraji itu harapan yang mungkin bisa terjadi. Maksudnya ya bisa terjadi. Tapi kalau laita yang dikenal dengan harf tamanni itu harapan yang mustahil, harapan yang tidak mungkin terjadi. Seperti ya laitani kuntu turaba. Itu adalah harapan penduduk neraka untuk menjadi debu. Begitu disiksa pertama kali, langsung jadi debu. Nah, itu harapan yang tidak mungkin. Karena Allah sudah gariskan untuk penduduk neraka yang disiksa, itu begitu jadi hancur, akan utuh kembali. Dihancurkan lagi, utuh lagi, dihancurkan lagi, utuh lagi, dan seterusnya. Tiada akhir. Mereka harapannya begitu dihajar itu, disiksa, kemudian hancur, mereka pengennya hancur aja deh. Nggak usah muncul kembali. Biar tidak merasakan sakit yang luar biasa. Makanya ya laitani kuntu turaba. Andai aku langsung jadi tanah. Begitu disiksa pertama kali. Oke, jadi la'alla di sini nomor 9 adalah harf, tapi harfnya namanya taraji. Taraji itu adalah harapan yang mungkin bisa terjadi. Kemudian nomor 10. Nomor 10 hum. Harapan yang mungkin terjadi. Isim. Isim apa namanya? Isim domir. Isim domir. Isim domir. Nah, isim domir kita tahu mabni. Kira-kira dia mahalnya mahal apa? Aljar. Oke. Innallaha Makanya, kan. Ini apa nasab karena dia nah, ya pasti temennya Ina kan ala itu. karena Allah temannya Innallaha inna, maka hum itu mahal nasab. nasab. Jadi bukan mahal apa tadi? Mahal jar bukan.
Tapi mahal nasab. Kemudian ilaihi. Ila itu harf Harf apa? jar. Harf jar. Kemudian nomor 12. Hi. Hi itu isim. Domir. Isim dhamir. Kemudian nomor 13. Yarji'u. Yarji'un Fi'il. fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yang jenis apa? Af'al khamsah. Al-khamsah. 14-nya. Wow. Fa'il. Isim. Posisinya fa'il. Jenisnya adalah isim. Isim. Yarji'u itu artinya apa? Kembali. Mereka kembali. Oke. Jadi kalau la'allahum ilaihi yarji'un artinya Eh, sungguh ya. Agar mereka kembali kepadanya Tuhan ya. ya kepada Tuhan. Bukan. Ya betul-betul. La'allahum yarji'un. Illa kabirun lahum. La'allahum. Oh bukan. Ilaihinya kepada kekabiron. Oh, kepada yang besar. Iya. Maksudnya apa? Jadi gini, coba diartikan dari depan. Waja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Gimana artikannya? Maka Nabi Ibrahim menjadikan mereka patung-patung itu hancur berkeping-keping. Illa Kecuali kabiran. yang besar. Oh, kecuali yang besar. Illa Ya, kabiran lahum kecuali yang besar yang milik mereka, patung yang milik mereka. ya, patungnya yang besar tuh nggak dihancurkan, ya kan? Tujuannya apa? Bagi mereka. Agar ya maksudnya kabiran lahum ini satu Oh, rangkai. kabirul lahum itu satu rangkai. Kecuali. Agar mereka kembali kepada nyanya siapa ya? Kepada patung yang besar itu. Oh, lo kok malah kembali ke patung Iya. besar? Kan nanti Nabi Ibrahim begini. Siapa yang menghancurkan? Udah kamu tanya aja yang gede itu. Gitu. Oh, iya. Paham. Makanya disisakan satu. Eh, Jadi biar untuk apa namanya memainkan logika mereka gitu. Jadi biar mereka bisa bertanya kepada yang gede. Kalau dihancurkan semua, oh, ini kan nggak ada saksinya tuh. Ya udah iya, tuh iya. saksinya. Tuh tanya deh gitu ya. Bisa apa dia gitu kali ya. Ya ini kan yang kalian sembah itu masih ada tuh. Kali aja dia yang ngancurin gitu kan. Kali Coba aja tanya. coba tanya. Mereka jawabannya justru mereka nggak nyadar bahwa itu adalah kelemahan jawaban mereka. Yang mana bisa kami nanya dia. Orang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Nabi Ibrahim Lah. balik lagi tanya, lah kok disembah? Nah, gitu. Jadi la'allahum ilaihi yarji'un. Agar mereka bisa kembali untuk si gede itu, yang gede yang besar patung itu. Jadi apa namanya jawaban konyol akan keluar dari mereka. Baik, sekarang muallif Alkitab. Muallif itu penyusun, penyusun buku ya, Alkitab buku. Sekarang tunggal rofa. Mu'alliful kitab. Mualliful kitab. Penyusun buku. Muallif, penyusun kalau ini ya. Kalau jar, Mu'allifil kitab. muallifil kitab. Nasab, Mu'allifal kitab. Mu'allifal kitab. kitab. Kemudian tasnya. Mu'allifal. Mu'allifal kitab. Asalnya mu'allifani. Asalnya Ya. mu'allifani karena mudhaf maka nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Karena nun itu kalau mudhaf dianggap sebagai pengganti tanwin. Nah, kalau tanwin saja harus hilang, maka nunnya harus hilang. Mu'allifani menjadi mu'allifal kitab. Kemudian kalau jar sama nasab, asalnya Mu'allifaini, Masalah fayil kitabi. Mu'allifil kitabi. Nah, tadinya kan ya-nya mati.
Tapi karena di sini bertemu al yang mati juga, maka harus mendatangkan harokat bantuan yakni kasroh. Iya. Mu'allifu fa'il kitabi. Artinya begini, kalau seandainya mudhof ilaihnya tidak pasang al, nggak perlu lagi misal pakai kasroh. Jadi contoh ini kitabinya kita copot alnya menjadi kitabin, bertanwin ya. Menjadi mu'allifai kitabin. Nah, jadi mu'allifai kitabin. Jadi memasang harokat kasroh. Mu'alifani, jadi yang atas tetap mu'alifani gitu. Kalau nggak pakai Bukan. Kalau mu'allifah kan memang dia bertemu sukun pun tidak dikasih harokat kan, karena memang alif tidak akan pernah bisa berharokat. Intinya kalau mudhof itu yang penting mau dia pakai al atau tidak. Yang penting mudhof maka nunnya harus hilang semua. Nah, kecuali kalau untuk alif kan memang bacanya begitu terus, semuanya terus begitu. Nah, tapi kalau untuk ya yang ya ini itunya dia kalau nggak kalau bertemu mati harus dikasih apa? eh, Kasroh. Kasroh. Kan asalnya ya-nya mati. ya Mu'allifai ni. baik Nah, berarti kalau dibuang ninya menjadi mu'allifai. Nah, mu'allifai kalau ya mati bertemu dengan lam itu nggak bisa dibaca orang Arab itu. Jadi harus dikasih bantuan harokat kasroh menjadi mu'allifail kitabi. Jadi kasroh pada ya ini adalah kasroh apa ya? Bukan kasroh yang sebenarnya. Ini kasrohnya kasroh KW ini. Apa namanya? Memang darurat dia. Sekarang yang apa namanya? nama Jamak Rofa. mudzakkar. Ya, rofa jamak mudzakkar. Kitabi. Nah, mu'alliful kitabi. Sekarang kita asalnya apa? Mu'al. Mu'alifunal. Nah, sekarang gini. Kenapa ini wau mati kan? iya Al-lam mati. Heeh. Tapi kenapa nggak dikasih kasroh? Eh, Eh, Kenapa tidak mu'allifu wil gitu ya? Kenapa mu'allifu? udah Karena cocok Karena sudah ini, domah. karena sebelumnya wau dhammah nggak ada sama masalah. Nah, jadi bunyinya itu biasa saja. Kalau ini, nah oke. Sekarang yang kalau jar sama nasab gimana bunyinya? Mu'alif. Fil. Kita. Alifi. Nah, sekarang ini juga sama. Ini iya-nya ini sukun kan? Iya. Tapi nggak kenapa tidak dikasih bantuan kasroh kan bertemu dengan mati juga. Iya. udah cocok Karena Sudah sudah cocok. Iya. cocok, Vi. Karena sebelumnya ya itu adalah kasroh. Sedangkan ini kan sebelumnya ya mati kan fathah. Heeh. Itu masalahnya di situ. Jadi bukan hanya sekedar mati ketemu mati, tapi apakah itu menyulitkan untuk dibunyikan atau tidak. mu'alifin Kalau sulit dibunyikan, maka harus membuat apa namanya harokat bantuan di kasroh. Baik, sekarang yang mu'annas perempuan. mu'alifatul kitab Alifatul kitabi. Kalau jar, mu'alifatil kitab kalau nasab, mu'alifat Mu'alifatal kitabi. sekarang yang tasnya sama kayak tadi. mu'alifata Ya, mu'alifatal kitabi. Jadi ini ada alifnya, asalnya mu'alifatani menjadi mu'alifatal kitabi. Kemudian jarnya mu'alifat Mu'alifatail. mu'alifatail kitabi. Fatail Oke, kitabi. kata ini asalnya mati ketemu dengan Taini. mu'alifatail kitabi. Sekarang untuk jamak mu'annas rofa. mu'alifat Mu'alifatul kitabi. ini nggak ada perubahan yang sangat ini ya. Jadi biasa saja, cuman tanwinnya Tambahin alif ya. iya, kalau untuk jamak muannas kan memang harus ada alifnya sama tak yang dibuka di belakang. Nah, jadi perubahan ketika mudhof apa? Cuman tanwinnya aja hilang. Oh iya betul. Tadinya mu'alifatun menjadi Mu'alifatul kitabi. Nah, oke. Kemudian kalau jar Mu'alifatil kitabi. nasabnya Mu'alifatal kitabi. ini
juga sambil kita harus mengingat bahwa yang namanya jamak muannas itu kalau jar kasroh, nasabnya pun kasroh. Jadi tidak ada ceritanya jamak muannas itu berharokat fathah akhirnya. Semua Nah, kasroh ya. iya, nasabnya kasroh juga. Mm-mm. Sekarang pola itu. Oke. Yang pertama, yang 3 huruf ini polanya 3. Rumusnya double A. Double A. A. Jadi fi'il madinya Ya. Ba'asa. oke. Ba'asa. Mudhari'nya Mudhari'nya yab'asu. gini. Cara mengingatnya ya, mungkin agak lebih bisa cepat itu. Jadi kalau madi mudhari itu satu paket. Jadi misalkan begini, ini apa pola ketiga ya. Pola ketiga itu rumusnya AA. Langsung aja ba'asa ya ba'asu. Gitu. Ba'asa ya ba'asu satu paket. Bahasa. Kalau dipenggal-penggal ba'asa mikir lagi tuh mudhari'nya. Ya kayak gitu kan. Padahal Ba'asa ya ba'asu. ah, ba'asa ya ba'asu. Kalau misalkan pola 1 ya ba'asa ya ba'usu. Pola Oh 2 ya. ba'asa ya ba'isu kayak gitu-gitu. Oh ya. Oke, jadi karena ini pola 3, rumusnya A sama A, maka fi'il madinya dan mudhari'nya Ba'asa ya ba'asu. nah, oke ya ba'asu. Baik, sekarang kalau membuat larangan nahi. La La taba'as. Oke, nah tabaat. Terus amarnya apa? tabarnya Amarnya ib'as. Oke, iba'as. Lihat dari fi'il mudhari ya. Maka dari sini, Tambahin i. oke. Kemudian isim fa'il, pelakunya, orangnya. Alikun. Ba'isun. Ba'isun. Ya. Ba'isun. Kalau yang di, Makhluk. Mab'usun. maba'usun. Terus tempat atau waktu. Mab'asun. Maba'asun. Ini tergantung mudhari juga ya. Kalau mudharinya fathah, fathah. Berikutnya ini 3 lagi. AA lagi. Bahaja. Terus mudharinya Ya ba. Ya bahaju. ya bahaju. Nahi. La La tabahaja. Fi'il amarnya. Ibahaja. Isim fa'ilnya. Bahijun. Bahijun. Isim maf'ul. Maba'u. Maba'ujun. Mabahujun. Terus waktu sama Mabahajun. mabahajun. Ini kemudian pola 3 juga. Oke. Terus lagi AA. Baro'ah. Ba. Baro. Terus mudhari'nya Ya ba. Ya baro'u. baru ayat berau. Nahi jangan Ibro. la. Oh, la tabaro. Oke, la babro. Fi'il amar. Ibro. Isim fa'ilnya pelaku. Bariun. Bari'un. Isim maf'ul. Objek. Mabruun. Oke, kemudian isim zaman, isim makan. Mabroun. Oke, mabra'un. Sekarang ini ada isim fa'il model begini. Oke. Nah, jadi fi'il madinya langsung kita tarik ke fi'il madi. Wazannya dulu mungkin ya. In fa'ala. Iya, oke. Jadi Fi'il madinya in ba'atha. in ba'atha. In ba'atha. Fi'il madinya. Jadi melihat dari sini langsung bisa kita narik kemana-mana itu kan. Ya. Oh ya, ada nunnya kan. In ba'atha. Terus fi'il mudhari'nya. Yan ba'isu. Yan ba'isu. Jangan La tan ba'is. Oke, latan ba'is. Jadi nahi, larangan itu adalah fi'il mudhari sebenarnya. Cuman kita kasih la, terus diganti untuk orang kedua yang tadinya kalau mudhari itu biasanya orang ketiga. Terus nahi itu orang kedua, ganti tak. Terus jazm, namanya karena la nahi. Untuk
menjazmkan. Sekarang fi'il amar. Amar. Amarnya Apa fi'il amar? inba'is. In ba'is, betul. In ba'is. Jadi gini rahasianya ya. Secara tulisan, kalau harokatnya itu dicopot, maka fi'il madhi sama fi'il amar itu persis tulisannya. Coba, nggak ada beda tuh. Dan Iya betul. ini kalau digunduli itu, dicopot barisnya, harokatnya, bunyinya, itu tulisannya sama, nggak ada yang bergeser. Jadi fi'il madhi sama fi'il amar itu sama persis dengan fi'il madhi. Hanya saja bedanya itu kalau fi'il amar sebelum terakhir kasroh, terus belakangnya sukun. Ya, oke. Kalau fi'il madhi malah semuanya fathah. Semuanya fathah kecuali hamzah wasol. Kalau fi'il amar itu persis tulisannya, bentuknya ya, bentuknya itu tulisannya persis sama seperti fi'il madhi. Hanya saja nanti akhirnya sukun karena memang harus mabni sukun. Yang kedua, dia huruf setengahnya, huruf sebelum terakhir itu kasroh. Kecuali yang berawalan tak. Yang 5 huruf yang berawalan tak itu nggak mengenal kasroh. Jadi malah justru lebih mirip lagi dengan fi'il madhi yang berawalan tak. Karena huruf sebelum terakhir juga fathah. Jadi yang membedakan hanya nanti mabni sukun yang terakhir. Ya. Oke. Sekarang master sekarang. Kita bikin master. Ya, yang ada hamzah wasl. Ya, terus. Sun. Oke. In bi'asun. Ya, betul. In bi'asun. Kemudian isim fa'il. Munba'isun. Oke. Munba'isun, isim maf'ulnya. Munba'asun. Huruf aslinya apa saja? Ba, ain, ta. Terus ta. Ini juga nggak kalah penting ya, karena harus memisahkan mana yang tambahan, mana yang huruf asli. Karena huruf asli itulah yang kita jadikan modal untuk melacak, mencari arti dari kata itu di dalam kamus. Ya, oke. Sekarang ada isim maf'ul atau isim zaman atau isim makan yang bentuknya begini. Ini harus segera, nggak usah nunggu lama. Ini harus kita bisa membayangkan bahwa fi'il madhinya itu bunyinya begini, mudhari'nya begini. Kira-kira? Iya. Ini wazannya dulu mungkin Pak, lebih Boleh, mudah ya. silakan. Tafa'ala. Oke, wazannya ikut apa? Ya, jadi di sini kita Tafa'ala. lihat karakternya nih, ada ta sama alif nih. Iya. Ya kan, ada ta sama alif berarti tafa'ala berarti bunyinya apa ya? Tabahaja. Tabahaja. Nah, fi'il mudhari'nya. Ya tabahaju. Oke. Ya. Terus bahi. La Tatabahaj. tabahaj. Nah, sekarang coba tadi fi'il madhi sama fi'il amar itu persis tulisannya. Fi'il amar madhi. Nah, tapi karena ini berawalan tak, jadi tidak mengenal kasroh. Oh, jadi tabahaj. Nah, gitu. Persis ya. Iya, persis ya. Nah, sekarang masternya. Kalau ini juga hampir persis nih kalau yang berawalan tak. Tabahujun. Jadi didomahkan huruf tengahnya. Sama ya. Sama persis. Jadi kan kalau yang berawalan tak itu malah tambah lagi yang persis. Mudah. Satu lagi. Jadi fi'il madhi, fi'il amar sama masdar itu persis. Iya. Oke, sekarang isim fa'ilnya. Mutabahijun. Terus isim maf'ul. Mutabahajun. Huruf aslinya sekarang. Bahajim. Nah, karena tambahannya tak sama alif kan? Berarti jim. Sekarang ini ada beginian. Ada taknya juga di depan. Kalau ada taknya, pilihannya dua.
Tafa'al. Tafa'ala. Pakai alif atau pakai Tafa'ala. tasdid? Pakai alif. tasdid. Nah, Tasjid. pakai tasdid ya. Berarti wazannya apa? Tafa'ala. Oke, kalau begitu fi'il madinya berbunyi Tabarro'a. sabar ro'a. Ah. Terus fi'il mudhari'nya Yatabarro'a. tabar ro'u. Ro'u. Kalau jangan nahi La tatabarro'. la tatabarra. Fi'il amrnya persis itu. Cuman ya persis. Persis. Tabarro'. Ya, tabarra. Terus masdarnya persis juga ini karena berawalan tak kan? Oh iya. Tinggal dia. Tabarru'un. Oke, tabarru'un. Tinggal di dhammah tengahnya. Ya betul. Isim fa'il. Mutabarri'un. Mutabari'un. Isim maf'ul. Mutabarra'un. Tabarru'un. Huruf aslinya. Ba'ra'ain. Ba, ro, ain. Ya. Oke, sekarang ini imba'asa. Kita kembangkan imba'asa. Dia seorang laki-laki mudzakkar satu, imba'asa. Kalau mereka berdua, In ba'asa. pakai alif. Mereka laki-laki. In ba'asu. Dia seorang perempuan. In ba'asat. In ba'asat. Kemudian mereka berdua. In ba'asata. Ba'asata. Kalau mereka banyak perempuan. Ayo. In ba'asna. Oke. Terus kamu seorang laki-laki. In ba'asta. Kemudian Ba'astuma ini paling enak. ya paling enak. Tuma. Belakangnya sama. Ini enak. In ba'astum. Terus kamu perempuan. In ba'asti. Oke, kalian. In ba'astuma. In ba'astunna. Nah, udah. Itunya apa namanya zona nyamannya. Zona nyaman selesai. Gitu aja. Nah, kalau saya apa? In ba'astu. Oke, ini ba'astu. In ba'asna. Panjang. Kalau apa namanya? Kalau yang belajar anak kecil itu dipakai hafalan dan dihitung. Kalau jadi ngambil wazan yang paling kecil, paling sedikit, dan paling banyak digunakan. Misalkan fa'ala itu kan 3 huruf kan? Itu ngapalnya dari atas ke bawah itu. Kalau udah ya fa'ala pertama ini sebelum hafal itunya hafalin domirnya dulu. Huwa hum hiya huma hunna anta antuma antum anti Antuma, antuna, anahnu. Oh ya. Misalkan kalau ulangan itu misalkan disuruh anta gitu, dihitung dulu dari atas karena nggak tahu konsepnya kan, tidak tahu peruntukannya. Jadi yang penting betul. Tapi betul juga. Jadi misalkan bikin bahasa misalkan disuruh bikin anta. Jadi dihitung dulu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta. Oh, ketujuh nih. Berarti imba'asa nah imba'asa kayak gitu. Ini pengalamannya Pak Ustadz dulu di pesantren kali ya waktu kecil, kan? Malah belum di pesantren. Saya masih SD. Oh. Masih SD, masih di rumah. Oh, belajarnya seperti itu ya, ngafalinnya. Ya. Oh. SD kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 apa kelas 3? Ya itu. Saya ini kalau suruh ngafalin susahnya minta ampun, Pak. Jadi makanya cocok nih konsep aja dulu. Nanti ngafalin kan. Ya, kalau suruh hafalan nggak cocok. Nggak cocok. Memorinya udah penuh. Penuh ya. Kalau anak-anak kan masih banyak kosong memorinya. Iya. Suruh ngapal mah cepat. Betul. Karena cepat jadi apapun dihafalin. Nggak tahu maksudnya juga hafal gitu loh. Oke, sekarang fi'il mudhari ini. In bahasa. Yun ba. Jangan yu. Yan ba isu. Kalau yu itu hanya dimiliki untuk yang 4 huruf. Yang 4.
Yan ba'isu. yanba'isu. Nah, sekarang mereka berdua Yan Yan ba bi'asani. dengan bi. yan Nggak ba ada bi. Yan Oh, ba'isani. yanba'isani. Yan Nah, ba'isani. oke. Terus mereka laki-laki banyak. Yan ba'isuna. Oke, sekarang dia perempuan satu. Tan ba'isu. Tanba'isu. Mereka berdua perempuan. Tan ba'isani. Oke, kalau mereka perempuan. Yan Yan ba'isna. Nah, jadi berubah lagi ya. Jadi ya. Ya, jadi ya supaya Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa? Iya, karena kalau kan ya, ini kan semuanya tak nih. Kenapa ya sendiri? kalau tak jadi kamu ya. Ya, Harus dia. jadi gini, pada dasarnya ini kan semuanya ini 6 baris pertama ini kan orang ketiga. Iya. Ya kan pada dasarnya orang ketiga itu pakai iya pada dasarnya. Ya, yang pakai tak itu adalah nanti orang kedua. Awalnya begitu. Nah, awalnya jadi kalau untuk orang ketiga itu justru aslinya ya semua. Kemudian kalau pakai tak itu mestinya untuk orang kedua. Nah, jadi sekarang kenapa di sini pakai tak? Katanya orang ketiga itu pakai ya. Karena pakai tak di sini untuk membedakan antara yang muzakkar dan muannas. Oh, kalau enggak sama ya. Kalau enggak sama ini, dia laki-laki sama dia perempuan. Itu kalau sama-sama pakai iya kan nggak ada pembeda di sini, Iya. ya kan? Iya. Oke, jadi kalau dia satu, mereka berdua sama, karena sama maka harus ada pembeda. Pembedanya adalah muannas mudzakarnya pakai tak kalau muannas. Nah, tapi kemudian sekarang kenapa mereka tidak berubah tetap ya? Karena sudah ada pembeda di belakang. Karena belakangnya sudah beda. Ya, ini pakai wawu, ini pakai nun. Kalau jamak laki-laki menggunakan wawu, jamak muannas itu menggunakan nun, namanya nun niswah. Karena sudah ada pembedanya, maka kembali ke aslinya, yaitu pakai iya. Justru iya itu asli untuk orang ketiga. Jadi tak, penggunaan tak di depan pada fi'il mudhari untuk orang ketiga itu taknya itu untuk menunjukkan muannas. Nah, berbeda kalau tak di sini. Ini memang Kalau orang tak kedua. di sini memang orang kedua, jadi pakai tak itu ya biasa gitu ya. Baik, sekarang kamu laki-laki satu. Tanpa isu. Kalau kamu berdua. Tanpa isani. Tanpa isani. Kalian laki-laki banyak. Tanpa isuna. Tanpa isuna. Kamu satu perempuan. Nah ini. Tanpa isina. Nah, ini juga lucu ini. Jadi ini kan kamu perempuan. Ini kamu laki-laki. Jelas-jelas kalau mengandalkan tak, karena ini orang kedua pasti pakai tak. Terus pakai apa lagi nih membedakan laki perempuannya? Akhirnya pembedanya di belakang nih pakai ya. Nah, gitu. Ya, ini pakai ya. Ini polos kalau laki-laki, kalau perempuan pakai ya. Baik, sekarang kalian berdua. Tanpa isani. Tanpa isani. Oke, kalau kalian perempuan. Tanpa isna. Tanpa isna. Aku. Anba isu. Kalau kami. Nanba isu. Oke. Ya betul. Nanba isu. Sekarang amar, perintah itu pada asalnya hanya untuk orang kedua. Perintah itu asalnya hanya ada orang kedua. Tapi ternyata perintah kepada orang yang tidak hadir untuk orang ketiga itu juga ada. Tapi fasilitas fi'il amarnya tidak disediakan. Karena nggak ada fi'il amar itu buat orang ketiga itu tidak ada. Sehingga harus meminjam fi'il mudhari dikasih li. Kemudian li itu namanya lam amar menjazmkan. Lian
Is. Oke. Lian ba'is. Sebelum diteruskan begini, untuk ini ya, antara teori dan praktek, untuk lam amar itu berbeda. Oh, Jadi untuk teori, dia bisa dikasih kasroh. Sehingga nanti kita kalau kasroh itu akan sama dengan lam yang menasobkan. Lam ta'lil. Juga lam juhud itu semuanya li juga. Jadi kita akan ada kesulitan membedakan apakah li ini adalah untuk perintah, lam amar, atau untuk yang menasobkan yang bermakna agar atau supaya. Itu kalau dalam teorinya itu sama bacanya li. Tapi dalam praktek di ayat-ayat Al-Quran untuk lam amar yang ini itu tidak pakai li tapi disukun mati. Disukunkan tapi dikasih awalan, biasanya dikasih harf istiqnaf atau atof ya. Bisa dipakai wa, bisa pakai fa. jadi nggak pakai li ini. Nggak pakai li. Misalkan seperti kalau sering kita ketemu hal yatawakkal ya. Hal kemudian apa lagi itu? Di wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Nah, kayak itu. Falyastajibu wal yu'minu. Jadi ada wa atau fa. Terus nanti bisa bisa juga semua harf ataf itu bisa ditaruh di depannya. Jadi ini gimana? Oh, kalau ini tetap, kalau ini kan tidak dalam kalimat ya. Aslinya teorinya begini, li. Li. Tapi kalau di Al-Quran itu nggak pernah li, tapi pakainya lam. Sukun maksudnya sukun. Oke, nanti kita tunjukkan. Lian Nah, ba'is. sekarang ini dulu kita selesaikan. Kalau dia perintah kepada dia satu orang laki-laki, lian Ba'is. Lian ba'is. perintah kepada mereka berdua laki-laki, Lian Lian ba'isa. kemudian perintah kepada mereka laki-laki. Lian Lian ba'isu. ba'isu. Pakai Ba'isu. alif. Kemudian perintah kepada dia perempuan. Orangnya ya. Lian Lian Bitan. ba'is. Bitan ba'is. Ya, bitan ba'is. Litan ba'is. Kemudian mereka berdua tapi perempuan. Litan ba'isa. Bitan ba'isa. Kalau mereka banyak perempuan. Litan ba'isna. Lian. Bitan ba'isna. Lian. Lian. Lian ba'isna. Nah, karena pakai ya ya. Ya. Sekarang perintah kepada kamu laki-laki. In ba'is. Nah, langsung fi'il amar in ba'is. Ba'is. Perintah kepada kalian berdua. In ba'isa. Perintah kepada kalian. In ba'isu. Ba'isu. Perintah kepada kamu perempuan satu. Nah ini. Ba'isi. Ba'isi pakai ya. Si. Oh, oke. Kemudian kalian berdua perempuan. In ba'isa. Kalian banyak perempuan. In ba'isna. Kemudian Nggak ada. nggak ada. Oke. Sebentar. Ya, tawakal misalkan. Oh, ada. Adanya itu fal. Ya, dan. Oh iya, iya. Contoh ya. Contoh misalkan di Jadi contoh fi'il amr di Al-Quran untuk orang bukan orang kedua gitu ya. contoh fi'il amar, contoh penulisan lam amar Contoh penulisan lam amr. pada mushaf pada di Al-Quran. Lam amr pada mushaf Al-Quran.
Ini misalkan di surah Ali Imran ayat 122. Ali Imran 122. Nih, lihat kan di sini. Wa Allah fal Nah, ini yatawakkalin. loh. Ini lamnya yang ini. Ini lam amarnya. Alif Ya. wakal Kelihatan ya? mut. Fal Ya. yatawakkal, ya kan? Heeh. Nah, ini lam amar, tapi dikasih fa biar bisa bunyi. Biar bisa bunyi, bisa dikasih wa, bisa dikasih wa atau semua lam amar. Karena kalau li itu nanti biasanya dipakai untuk li yang menasobkan, yang kita bilang namanya lam ta'lil atau lam juhud. Surat apa ini Pak Ustaz? Ali Imran ayat 122 Ali Imran. Ada lagi itu di surah Al-Kahfi itu yang berbeda ya. Ini falyatawakkalin. Contoh yang di surah Al-Kahfi ayat 19. Kahfi 19. Al-Kahfi 19. Coba di sini. 19, oke. Wal yatalataf. Falyatalattaf. Oh, belakang. Pakai wa ya. Wal. Heeh. Pakai wa. Kalau tadi ini pakai fa. Tapi intinya adalah lamnya sukun. Tuh. Terus jazm fi'il mudhari'nya. Wal yatalattaf. Itu contoh bunyi atau penulisan dari lam amar dalam Al-Quran. Jadi bukan berharokat li ya. Tapi meskipun teorinya kalau kita belajar grammar Arab itu li terus gitu ya. Jadi itu kalau lagi latihan kita tuh nulisnya liyatalataf gitu ya. Liyatalataf gitu. Li yatalattaf ya betul. Oh, tadinya fi'il mudhari'nya yatalatafu. Ya talattafu. Terus Oh, diperintah maka liyatalattaf. Nah, karena untuk membedakan lam ta'lil sama lam juhud maka disukun. Nah, sukun kan nggak bisa bunyi, maka dikasih wa. oh gitu. Wal yatalattaf. Atau fa ya bisa. Bisa fa, bisa wa, bisa suma. Jadi itu mengartikannya gimana itu? Wa-nya artinya nggak ada. Artinya Wa-nya wal itu bisa dan hendaklah gitu. dan hendaklah. Dan hendaklah. Sebenarnya ini juga nih. Sebenarnya bukan hanya itu ya. Sebentar. Dan Wa. hendaklah mereka ya tetap ini Ya, atau ini dia. 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 Dan hendaklah dia. Oh, makanya jadi bisa memerintah tapi orang ketiga. Nah, ini ada 3 nih sebenarnya. Mana Pak? Yang saya kasih merah-merah. Kelihatan merah-merahnya? Iya, Lihat. bukan. Nah, Lihat. itu lam amar semua itu. Oh iya Fal betul. yanzur, fal ya'ti, Falyanzur, falyaktikum, falyatalataf. Oh, Karena kalau iya. nanti dikasih li, nanti jangan sampai keliru dengan ini nih. Keliru. Itu semua di Quran begitu. Iya, yang di ini lam amar yang merah-merah ini. Nah, kalau ini baru lam ta'lil. Kalau ini nih yang menasobkan. Artinya kalau nanti dikasih li juga untuk lam amar, nanti kita susah membedakan antara yang lam ta'lil sama lam yang artinya agar atau supaya untuk yang menasobkan dengan yang ini lam amar menjazmkan. Makanya untuk lam amar itu selalu sukun. Lam taklim artinya apa Pak? Ta'lil.
taklil. Agar atau supaya, sama kayak la'alla tadi. Oke. Bedanya apa? Satunya nasab, satunya Betul. Kalau jazm. lam ta'lil kan menasabkan. Hmm, Kalau lam amr kan menjazmkan. iya. Nah, kalau liyatasa'alu di situ linya apa? Liyatasa lu. Itu namanya lam ta'lil. Sa'a itulah itu nasab. Ya, jadi di situ eh, Lam taklim. tanda taklil ya pakai lam. Kalau Lil. Iya, tasa'alu itu kan menghilangkan nun tuh. iya. Menghilangkan nun ya, menghilangkan nun karena af'alu khamsah. Tanda nasabnya membuang nun. Nah, itu juga masalah lagi pada af'alu khamsah karena af'al khamsah itu kalau nasab dan jazm kan sama-sama membuang nun kan. Nah, itu Iya, oleh karena itulah maka kalau itu li sama li untuk lam ta'lil dengan lam amar itu tidak dibedakan akan susah, akan sulit. iya, iya. Ini ayat ini ada lam ta'lil maaf, lam ta'lilnya satu, kemudian lam amarnya ada 3 ini. Iya, Ini jazm semua tuh yang tur jazmnya pakai sukun, yakti jazmnya dengan membuang huruf yang sakit ya. Asalnya panjang, yaktikum, yaktikum. Karena dalam amar maka dia harus jazm. Tanda jazmnya untuk fiil yang mu'tal akhir harus membuang huruf yang sakit yang ada di belakang. Jadi pendek, fal yaktikum. Asalnya yaktikum. Oke. Nah, bisa ya membedakan lam ta'lil dengan lam syuhud. Maaf, lam amar ya. Untuk lam amar kalau dalam teori, kalau kita belajar teorinya, biasanya masih menggunakan kasroh. Tapi dalam ayat Al-Quran, hampir semuanya menggunakan sukun. Tapi iya. ada tambahan di depannya, yaitu apa namanya, Wal, fa, bisa wa, bisa atau summa juga bisa kadang. toma juga bisa ya. Nah, sudah sekarang i'rabnya. Nih, Jadi kalau apa namanya untuk mengurai kalimat, tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi jumlah. ya, Itu langkah pertama. Kalau jumlahnya belum dipastikan, maka kita belum bisa untuk mengurai. Karena mengurai itu pasti mengurai jabatannya, posisinya, sedangkan posisi itu akan ditentukan kepada jumlahnya. Kalau iya, jumlah belum terdeteksi, maka otomatis nanti kalimat-kalimatnya belum bisa dikasih jabatan. Karena jabatan karakter, jabatan pada fi'liyah sama ismiyah itu berbeda. Kalau fi'liyah kan fi'il butuh fa'il, butuh maf'ul bih yang nasab. Fa'ilnya rofa, maf'ul bihnya nasab. Tapi kalau jumlah ismiyah, kalau yang biasa, ada mubtada, rofa, khobar pun rofa. Nggak ada yang nasab. Ya. Oke. Nah, sekarang masa baqakum biha min ahadim minal alamin. Ini termasuk jumlahnya apa? kalau cuman melihat dari ini sabakoh, ini kayaknya fiil. Oke, memang Fiil fi'il. ya. Memang fi'il ya. Karena memang diawali oleh fi'il yaitu sabaqah. Nah, kemudian sabaqah ini butuh fa'il, butuh maf'ul bih. Artinya kalau Ya, nggak salah mendahului ya, mendahului. mendahului sabaqah. Makanya kan ada musabaqah itu. Hmm, Musabaqah apa? Biasanya kita dengar musabaqah apa? tilawatil Quran. Iya,
Nah, sekarang Healthy. tilawah itu apa artinya? Membaca. Oke. Musabaqah itu apa? Sabakoh. Apa ya? Nah, coba gini. Huruf aslinya dulu apa? Oke. Sabakoh. Oke. Jadi latihan mencari akar dari istilah yang familiar gitu. Ya. Nah, Sabakoh. sekarang, oke, sabako. Coba kita ingat. Sabako itu kan ini 3 huruf ya. Ya. Tadi musabakoh kan? Heeh. Biasanya ada mu. Nah, gitu kan. Ada mu-nya itu berarti pasti bukan 3 huruf. Ya. Ada mim dhammah di depan, ya kan? Mu. Ya. Nah, kemudian musabakoh itu adalah bentuk masdar. Masdar. Ya, bentuk masdar. Jadi istilah-istilah itu masdar. Ya. Masdar. Nah, terus masdar yang ada mu-nya itu cuma satu. Ayo. Masdar yang Oh, ada itu masdar fa'ilun. Ya, apa? bukan. Hah? Masdar yang ada mem-nya itu cuma satu. Cuma Kalau satu. misalkan gini, kita ingat-ingat ya. Maaf. Fa'ala menjadi taf'ilun. Kemudian af'ala menjadi if'alun. Ya kan? Kemudian yang 5 huruf tafa'ala menjadi tafa'ulun. Kemudian ifta'ala ifti'alun. Ya kan? Ya. If'ala istif'alun, istighfar itu kan. Nah, Ya. jadi yang banyak masdar itu hanya satu yang pakai mem dhammah. Karena ada satu teori di mana ada masdar itu yang cara membuatnya sama seperti ketika kita membuat isim maf'ul atau makna objek tapi ditambah tak marbutoh. Nah, masdar manakah itu? Ya gitu kan. Jadi ada satu masdar dari satu wazan tertentu yang masdarnya itu bentuknya persis seperti isim maf'ul, hanya saja ditambahi tak marbutoh. Oh. Ini pasti depannya mu, terus belakangnya pasti tak marbutoh. Wazan apa? Nah, Masih ingat? itu fa'ala. Ini nyontoh, Pak, saya Nah, jadi. ya, Lihat catatan. fa'ala. Kalau fa'ala masdarnya apa? Mufa'alatun. Kalau sekarang ada istilah musabaqah, berarti fi'il madinya. Eh, itu. Berarti fa'ala. Jadi Ya. sabakoh. Nah, berapa huruf polanya? 4. 4. Nah, kalau ini berapa huruf? Sabaqah yang Oh ini. iya, ini 4 juga. Nah, sabaqah yang ini nih. Sabako 3. Mas, 3. Kalau ini masih Kan ada tasdid enggak? nggak ada. Masabaqakum. Nggak ada tasdid kan? Nggak ada. Itu kafnya itu. Oh iya, dong Pak. Soalnya ini pakai HP jadi kelihatannya Oh, kecil. iya, Itu iya, iya. titik 2 ya. Oh iya, 2. Ya, titik 2. Jadi Tiga. Maaf, sabaqah itu nggak ada nggak ada tasdid. tasdidnya. Jadi dia dikasih Oh, sabaqah. Hmm. jadi Hah? Jadi sabak. Kalau musabaqah tadi apa artinya? Sabako Oh, pertandingan. dari sabaqah dulu. Dari Sabako. sabaqah dulu. pertandingan musabako. Ya. Sabaqah itu apa Bener dulu nggak? artinya? Sabaqah ini artinya. Sabakonya Masabaqakum, sabaqah. Apa dong? lomba gitu mungkin ya Ustaz. Sabako. Bukan. Lomba Bukan. itu nanti kalau sudah musabaqah itu baru lomba. Oh. Jadi asalnya sabaqah itu artinya mendahului. Oh, Eh, Nah, gini, terus perubahan dari 3 menjadi 4, pola 4 huruf ya. Nah, untuk yang apa tadi? Yang 4 huruf apa tadi? Wazannya apa? fa'ala. Fa'ala. Nah, sekarang karakter yang 4 huruf, pola fa'ala menambahkan alif itu mempunyai efek makna apa? Oh, ya itu yang saya lupa. Tadi dulu. Kalau yang dari fa'ala menjadi fa'ala. Dulu kita contohkan begini. Hmm. Doroba. Doroba berapa huruf? 3. 3. Artinya apa doroba? Memukul. Memukul. Sekarang kita rubah, kita geser menjadi 4 huruf pakai alif. Jadinya bunyinya apa? Doroba. Doroba.
Artinya Hmm. efek maknanya apa? Efek maknanya mempunyai makna saling. Oh, Oh, saling. Saling. Jadi gini, saya contoh kita ingat ya. contoh aja Yang Pak, ditulis ditulis. lagi aja Pak, biar Ini ingat. Paham. doroba. Doroba itu artinya apa doroba? Memukul. Memukul. Tapi kalau Doroba. kita rubah menjadi pola 4 huruf yang pakai alif, bunyinya dulu. Menjadi Jadi Doroba. secara arti yang tadinya memukul, 3 huruf. Saling memukul. Nah, memukul. saling memukul. Oke, sekarang sabako artinya apa tadi? Mendahului. Wih, Mendahului. Kalau kemudian kita ikutkan wazan sabako artinya, Saling mendahului. nah, Bertanding. nah iya, saling mendahului. Ya, emang ada orang bertanding pengen kalah? Nggak ada kan? Iya. Oh gitu. Berkompetisi. Iya, berkompetisi. Oh iya 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 iya. Jadi iya, itu iya. musabaqah itu dari situ dikiringnya itu. Ini Oh. bentuk master dari jadi ambil ke apa namanya makna dasar dari penambahan alif yaitu Iya iya iya. makna saling. Itu. Gitu. Jadi kalau lagi ingat itu enak bisa diotak-atik. Masalahnya Iya. lagi nggak ingat itu kan nggak bisa ngotak. Ibarat mau bongkar mesin nggak bawa alat-alat obeng kunci nggak bawa ya nggak bisa apa-apa. Maksudnya nggak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau peralatannya semuanya lengkap, nah, itu enak dibongkar-bongkarnya. Oke ya, jadi sekarang ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nah, sabaqah selaku fi'il Hmm. itu pasti butuh fa'il. Fa'il. Sekarang mana fa'ilnya? Tersembunyi. Oh, jangan buru-buru. Oh, jangan Jangan buru-buru. buru-buru. Oke, oke. Jadi gini, Eh, setiap kita mendapatkan fi'il dimanapun tempatnya, fi'il eh, apapun bentuknya, mau fi'il madhi, mau mudhari, mau amar, itu pertama yang harus kita cari adalah fa'il. Nah, untuk mencari fa'il itu, untuk pertama yang kelihatan ya, yang kelihatan itu bisa berupa domir, maaf, bisa berupa isim yang rofa di belakang, isim yang rofa. Oh. Pak, atau isim yang memungkinkan mahal rofa. Misalkan Hmm. domir, gitu kan, isim yang bisa mahal rofa, toh. Oke. Mm-mm. Nah, baru kalau tidak ada isim yang rofa, tidak ada domir yang nempel, maka failnya itu pasti tersembunyi. Jadi untuk bisa mengatakan tersembunyi itu ada prosesnya. Jadi proses berpikirnya adalah mencari yang kelihatan-kelihatan dulu, baru kemudian yang tidak kelihatan. Domir yang rofa nggak kelihatan. Apa kum? Kum tuh kan Kum itu nggak boleh, nggak nggak pernah. boleh. Dia kan objek. Ya, dia selalu langsung. Oke ya. Jadi Oh. gini, cari dulu isim yang rofa di belakang. Ada nggak isim yang rofa? Biha enggak. Min ahadin juga enggak. Ada kan? Oke. Enggak Sekarang ada. maka berikutnya cari isim yang berpotensi rofa. Apa isim berpotensi rofa? Isim Gitu ya. berpotensi rofa. Gini, biar cepat begini ya. Kalau ada dalam sebuah kalimat ada min, kita mengenal min zaidah. Pernah kan kita belajar? Ya, ya, Coba kita ingat kembali. Min zaidah itu min tambahan yang bukan ya, min yang sesungguhnya. Ya. ya, Kalau min yang sesungguhnya itu maknanya dari. Mm-mm. ya. Dari. Tapi kalau min yang zaidah tambahan itu tidak bermakna dari, bahkan nggak usah diartikan. Oh, oh ya. Nah, cuman untuk menghadapi min yang seperti ini, jadi kalau dia minnya min tambahan, min zaidah, Mm. Ya, pasti isim yang sesudah min itu pasti jar, karena mau nggak mau minnya itu memang mengejarkan kan, meskipun ya, dia huruf jar KW itu tetap mengejarkan. ya. Tapi sesudahnya min itu dia bukan sesuatu yang tanpa jabatan. Dia pasti Oh, jabatan tertentu di dalam kalimat yang bersangkutan.
Ya, Oke. tinggal apa kekurangan dari jumlah itu? Kekurangannya khobar ya. Oh, jadi ini ahadin nih, jadi rofaknya. Nah, kita lihat dulu sebentar. Oh, belum. Untuk min zaidah itu syaratnya ada dua. Ya, Yang pertama apa? Ada. itu depannya ada ma, ada negatif. Ya, secara umum ada dua ya. Jadi min yang kita bilang zaidah tambahan itu syaratnya ada pada kalimat negatif Ya, atau kalimat tanya. Ada dua. oh Jadi kalimat. bisa negatif, nafi, bisa kata tanya, istifham. Itu Ya, pertama. Yang kedua, masih ingat? Sesudahnya min, isimnya ini harus nakiroh. nakiro. Jadi nggak Ya. boleh pasang al. Isimnya itu Ya. nggak pasang al. Oke, sekarang kita buktikan dulu ya di sini. Min Ya, akil itu sebelumnya ada nafi atau ada istifham atau tidak? kelihatannya nafi. Ada nafi. Mana nafinya? Ma, Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi. Min. Setelahnya min itu isimnya apakah pasang al atau tidak? Nakiro. tidak pasang al, Oke, nakiro. Berarti memenuhi syarat tak? Jadi, memenuhi syarat. Jadi minnya min zaidah. karena min zaidah, maka ahadin itu tampak luarnya berharokat apa? I, Jar. Kasroh. jar. Ya, jar. Kasroh. I'rabnya jar. Jar ya. Tandanya kasroh. Tapi Ya. dia punya posisi Maknanya yang sebenarnya. Posisi sebenarnya adalah ya dalam Rofa. jumlah itu pertama jumlah apa, yang kurang apa yang belum ada. Ini fa'il. Nah, fa'il. Berarti ahadin itu aslinya dia rofa. Oh, Sesungguhnya dia rofa. Gitu. Jadi untuk mencari apa namanya min zaidah itu seperti itu. Kita cari buktikan. fa'il mikirnya panjang banget ya, Pak. Ya karena belum terbiasa. Kalau Ya, sudah terbiasa mah nggak perlu mikir, udah ketahuan gitu. iya, Baru iya. kelihatan dari Jawa itu fa'ilnya. Jadi logika berpikirnya pertama dicari fa'il untuk sabako. Nah, fa'il untuk sabako yang rofa nggak ada yang kelihatan, ya kan? Lalu kemudian dicarilah ini ternyata ada kemungkinan ahadin karena ahadin ini sebelumnya adalah min zaidah. Kenapa min zaidah? Karena dia negatif, ada ma, lalu kemudian nakiroh gitu ya Pak ya? Ya, oke. Oke. Nah, terus gini, masih ingat nggak istilah zaidah itu? Zaidah itu fungsinya apa? Kegunaannya buat apa dalam kalimat? Taukid. Taukid ya. Jadi cuma itu aja dalam makna penekanan. Ma sabaqakum biha min ahadin. Mengartikannya gimana? Ahadin apa artinya apa? Seseorang. Oke. Tidaklah seseorang, tidaklah seseorang. Ya gimana enaknya aja kalau nyusun bahasa bebas tuh. Gimana? Ya, Ma sabaqakum biha min ahadin. tidaklah seseorang mendahului. Kalau di situ sebentar, di situ ada dua min kan? Min ahadin dan minal alamin kan? Ya, Yang pasti min zaidah yang mana? Yang depan. yang depan. Bukan, kalau min yang belakang nggak mungkin. Ya, Karena pasang al ya. dari Berarti ahadin sama minal alamin itu jadikan satu. Seorang pun seseorang di alam semesta ini atau di dunia ini gitu ya. Minal alamin itu begitu. Atau satu makhluk dari al-alamin itu ya alam semesta. Ayo. dari alam semesta, seorang pun di dalam alam semesta ini tidak ada seorang pun di dalam alam semesta ini yang mendahului kalian darinya. Biha dengannya atau terhadapnya atau terhadap perbuatan itu. Kalau nggak salah ini ditujukan kepada kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut sampai dikatakan masa baqakum biha itu hanya itu kembali ke perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu apa LGBT itu. Oh. Min ahadin.
Nah, jadi masa baqakum biha min ahadim minal alamin gimana? Ngartikannya? Sungguh Hmm? tidak Sungguh tidak ada seorang pun di dalam alam semesta ini ya yang pernah Ya, boleh. mengerjakan apa yang Boleh ya. Jadi mendahului kalian di dalam mengerjakan perbuatan itu. Oh, jadi kalau makna belum aslinya pernah ada orang yang kayak gitu iya, ya. belum pernah sebelumnya gitu. Jadi kaumnya Nabi Lut itu Gitu. pionir itu. oh Itu pionirnya. Pionir. Karena waktu itu kan memang manusia masih sedikit. Hmm. Ya, manusia masih sedikit, belum ada yang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh pertama ya kaumnya Nabi Lut itu. Dan itu berjalan sudah lama. Ya jadi apa? Kalau peringatan Nabi, peringatan seorang Nabi di semua zaman itu pasti di ujung akhir. Setelah mungkin peristiwa itu berjalan ratusan tahun. Sudah menjadi tradisi lama gitu ya. Cuman ketika ingin jadi yang kita terima cerita di banyak ayat itu adalah cerita penghujung, bukan baru bermula kemudian turun nabi, turun wahyu, bukan. Sudah, apa namanya, sudah menjadi sesuatu yang akut gitu ya. Baru kemudian turun nabinya, ada peringatan dan lain. Jadi ada prosesnya panjang. Tidak ujuk-ujuk begitu terjadi pertama langsung turun nabi, enggak. Tapi lama dulu, lama gitu itu sudah menjadi sesuatu yang apa ya? Ya sesuatu yang biasa dilakukan oleh satu kaum tertentu. Oke ya, jadi tidak ada seorang pun di alam semesta ini atau di dunia ini yang pernah, kalau kita makna bebasnya yang pernah melakukannya. Sabako itu kan artinya mendahului. Mendahului itu kan berarti pernah melakukan. Ya, pernah melakukannya, pernah melakukan perbuatannya, perbuatan mereka itu. Oke, sekarang ini ada 9 nomor ya. 9 Ya. nomor satunya adalah ma nomor 2-nya adalah Sabako. nomor 3-nya adalah Kum. nomor 4-nya Bi. nomor 5 A. 6 Min. 7 ahadin 8 minal 9. Min. alamin alamin Ini nggak ada yang tersembunyi sama sekali. nggak ada. Nggak ada yang tumpung-tumpung, nggak ada yang mustatir ya. Nggak Iya, ada yang jumlah atau sibuk jumlah, nggak ada. Pak. Oke, Jadi sekarang fa'il. nomor 1, Ma harf nafi mabni mabni sukun sukun. Oke, kosong. Kemudian yang kedua sabaqah. fi'il madhi Fi'il madhi mabni. mabni fathah Oke, selesai keterangan. ya. Nomor 3 Isim domir mabni mabni sukun mahal mahal nasab sebagai maf'ul bih polbi. Nomor 4 bi jar harf jar mabni atau mu'rab? mabni kasroh Mabni kasroh. Selesai. Kemudian nomor 5 domir isim domir mabni atau mu'rab? mabni Apa? Sukun ya. Mahal jar kenapa? dijarkan oleh bi. Oke. Tandanya tandanya kosong. oh iya. Kalau sudah mabni itu nggak ada tanda ya. Kalau mabni itu nggak ada tanda. Oh iya. Memikirkan sesuatu yang tidak ada itu mubazir. Hasil makanya Yang ngetes saja tadi itu dipikir beneran tandanya. pikir beneran. Oke. Sekarang nomor 6 min Zaidah min zaidah harf jar zaidah. Mabni atau mu'rab? mabni Mabni apa? mabni sukun Cool. Saya
Kemudian nomor 7, ahdin. Ahadin. Isim. Isim. Apa? Isim mufrad. Mufrad, mu'rab atau Isim mabni? mufrad. Eh, Mu'rab. Oh, betul. Kemudian i'rabnya apa ini? i'rabnya Rofa. Yang kelihatan dulu. oh Oh, yang kelihatan tuh ini I. Kasroh. Jar. I'rab, jar. bukan tanda ya. I'rabnya. Oh, Rafa, nasab, jar itu loh ya. I'rabnya jar, Jar. tapi posisinya rofa. jar posisi. Oh, ya ya ya. Jar posisi rofa. Iya betul Jar. betul. Nah, Karena memang dijarkan oleh Dijarkan oleh min, min. karena zahir posisi itu. rofanya karena sebagai fa'il. Oke. Ya. Dijarkan min itu jarnya, tapi posisi rofanya sama sebagai Iya. Fa'il. tandanya apa? Tandanya Tanda I itu berarti kasroh. yang zahir ya, yang lahir. Yang terlihat. Ya kasroh. Kemudian min. Min. Min yang kedua. Harf jar. Jar, terus nggak pakai zaidah. Kalau ini kan zaidah nih. Iya. Nah, Oh ini ya. bedanya begitu. Ini min normal, min biasa. Iya. Oke, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mabni. Memang ada harap mu'rab. Mabni. Mabni. Mabni apa? Ya. Mabni. Mabni fathah. Mabni sukun, tetap sukun. Oh, itu ada A-nya karena ada L ya. Oh iya iya iya. Jadi gini, SOP-nya ya. SOP menyambungkan dua akhir kata yang sebelumnya mati dengan awal kata yang berikutnya mati juga. Untuk Ya. menyambungkan itu SOP-nya harus pakai kasro. Kasroh. Tapi ini udah I gitu. Minil. Jadi gini ya, jadi kecuali ya ada pengecualian. Jadi Iya. menyambungkan dua kata yang satunya belakangnya mati, yang satunya belakangnya mati juga, maka nggak bisa dibacakan di situ kan, berhenti Iya. di situ. Maka biar tidak berhenti di situ, maka harus ada bantuan yang menyembatani dua huruf mati, harokat. Dan harokat yang dipilih adalah harokat kasro. Iya. Kecuali pada dua hal yang tidak menggunakan kasro. Yang pertama itu terjadi pada min. Min Iya. itu tidak pernah menggunakan kasro, jadi minil itu bukan, tapi Nggak ada minil ya. Oke. harus karena sebelumnya sudah kasro juga mimnya itu. Iya. Makanya jangan ambil kasro juga, nanti bunyinya jadi nggak enak, jadi lucu gitu. Oleh karena itulah maka menggunakan fathah. Pengecualian yang kedua adalah bahwa menyambungkan tidak menggunakan kasro adalah terjadi pada domir jamak yang berakhiran mim. Domir jamak Jamak laki-laki ya yang berakhiran mim. Apa itu? Kum, hum, tum, antum. Nah, itu domir jamak tapi menggunakan mim. Hum, ya kan? Kum, kayak ini nih nomor 3 tadi, kum atau hum, ya. Domir jamak yang berakhiran mim, yang ada mimnya. Kum, antum, hum. Nah, kayak gitu-gitu. Itu itu meme-nya kan mati kan? Iya. Itu kalau ketemu mati lagi, itu mestinya kalau ngikuti SOP-nya pakai kasro kan? Tapi khusus yang jamak, domir jamak yang ada meme-nya ini, kita tahu jamak itu, jamak muzakkar itu identik dengan huruf apa? Untuk menunjukkan jamak itu biasanya identik dengan apa? Pakai wawu dan alif. Pakai wawu. Pakai wawu dan ya. Oke. Wawu itu identik dengan bunyi apa? Nah, makanya yang domir jamak ini nyambungnya bukan menggunakan kasroh tapi menggunakan dhammah. Wa ulaika humul muflihun. Oh iya benar. Humul. Oh iya, humul. Bukan humil kan? Iya, iya. Iya. Nah, itu. Jadi pakai humul, humul, antumul, wa antumul a'laun. Pakai dhammah dia nyambungnya karena mim untuk domir jamak. Domir jamak itu identik dengan waw. Waw itu identik harokatnya dengan dhammah. Jadi itu urut-urutan jalurnya seperti itu. Iya. Oke, jadi min ini meskipun zahirnya itu kelihatan mina,
tetap kita bilang mabni sukun. Mm-mm. Nggak boleh bergeser ya, Iya. karena ini harokatnya harokat bantuan. Baik, kemudian al-alamin. Alamin. Al-alamin, Isim. Isim apa? iya, isim jamak Jamak. muzakkar. Jamak muzakkar. Muzakkar. Kemudian mu'rab atau mabni? Mu'rab, Mu'rab. I'rabnya rofa, nasab atau jar? Al-alamin. jar, Jar. Kenapa jar? dijarkan oleh min. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ada ya. Ya. Kenapa pakai ya? Karena jar. Ya, dia jar. Karena Alam, ditemuin. ya. Tandanya i'rabnya pakai ya. Kenapa pakai ya? Kenapa nggak pakai kasro? Kenapa nggak pakai kasro? Itu ada ya, nah Iya, tulisannya. kenapa pakai ya? Ini jawabannya muter lagi ya, karena dia jamak muzakkar. Iya, ya muzakkar. Jadi nggak ada di luar kotak-kotak ini, udah habis. Yo, Langsung jawabannya di situ-situ aja ya. muter-muter di sini. Cari aja salah satu kolomnya. Nyari kemana-mana. Jadi Oh, alah. masing-masing kata di dalam kalimat itu maksimal itu ada 5 hal yang bisa dijelaskan. Tidak Oh, lebih. Itu oke. maksimal itu. Maksimal 5 apa namanya, 5 hal yang bisa dijelaskan. Di luar Oke. itu sudah nggak ada lagi. Iya, iya. Iya, iya. Nah, sekarang i'rab ilam ya. Ilal. Apa? Ini Kaidah. ada qaf ra ya. Ya. Kemudian ada bunyi yuf'aluna. Kira-kira bunyi aslinya apa ya? Yukroyuna. Oke. Yukrayuna. Padahal nanti hasil akhirnya adalah yukrauna. Nah, sekarang yang kita cari adalah prosesnya apa? Proses perubahannya bagaimana? Nah, Iya. sekarang coba Namanya yukrayuna. dulu, namanya. Nakis Oh Yayi. iya betul. Ini nakis. Nakis apa? Nakis Yayi. Ya'i. Pakai hamzah Oh, ya. Yayi. Yayi. Kemudian sigoh. Sigoh itu Sigohnya fiil mudhari. hmm, Ya. fi'il mudhari apa? Af'al Fi'il khamsah. fi'il mudhari afal khamsah boleh. Fi'il mudhari tapi yang penting itu fi'il mudhari majhul. Yang aktif. Ah, pasif. Oh, pasif. Pasif ya ini. Sudah. Sekarang kita ini apa namanya harus memproses ini hingga Ya. hasil akhirnya di sini yukraun. Yang perlu kita lihat apa biasanya huruf yang sakit ya. Iya. Coba. Huruf yang sakit itu yu berharokat Mhm. dhammah. Terus eh dimatikan. nah Ini oke bisa milih pakai 5 nggak? Dimatikan. boleh. Oke. 5 boleh atau satu lagi pilihannya apa? Satu. 1. Kenapa? Satu diganti alif. Ya hidup kan? Iya, ya hidup. Jatuh setelah Jatuh setelah harokat fathah. 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 Maka harus Harus diganti alif. alif. Nah ini kebetulan saya lebih ke kaidah 1 ya. Tapi kaidah 5 Oke. juga boleh karena juga nanti pada akhirnya mati. Iya. Nah, kalau ini kaidah 1 yukrayuna menjadi Yukrouna. hmm, kalau menggunakan apa namanya ini kaidah 5 menjadi Jadi yukrayuna. ya, Agak susah mengucapkannya ya. iya. Lebih mudah menggunakan kaidah 1. Ada satu ya. Oke. Ini sudah jadi belum? Belum. Belum. Jadi harus yang dilakukan apa? Ada dua huruf sakit yang berdampingan dan memiliki harokat sukun. Jadi satu harus di-remove. Alifnya yang di-remove. Menjadi Jadi yukrouna
Oke, Pakai yukrona. kaidah 9. Kaidah 9. Nah, sekarang ini yukrona biasanya kan sebelumnya wawu ini dhammah ya kan? Iya, Ini fathah. iya. Perlu dirubah nggak? Kalau lihat dari hasil terakhir enggak. Oke. Ya, ya, kenapa tidak? Karena masih bisa dibaca ya, Pak. Bukan masalahnya semuanya bisa dibaca. Tapi masalahnya dibacanya itu ringan apa berat gitu ya. Nah, Iya. gini wawu ya. Sekarang wawu. Kenapa di sini sudah selesai sampai di sini? Maksudnya bentuk proses akhirnya itu ya sudah mentok di situ. Kenapa? Kenapa tidak diharokati dhammah pada ro? Kan sesudahnya wawu. Wawu itu identik dengan apa? Dhammah kan? Doma. Heeh. Sekarang begini. Yuk. Ro-nya fathah, ya Iya, kan? Kemudian wawunya sukun, tapi identik dengan dhammah. Oke. iya. Nah, sekarang coba cara penulisan. Kita lihat yang paling mudah saja. Kalau dhammah itu, harokat bunyi dhammah U, itu di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Sekarang fathah, fathah itu cara nulisnya di atas apa di bawah? Di atas. Oke, itu menunjukkan huruf-huruf yang berharokat fathah sama dhammah itu huruf-huruf yang apa harokatnya itu berat, ya. Oke. Harokatnya itu eh, apa? Harokat-harokat yang berat. Seperti kalau kita baca ro itu kan, ro itu ada dua bacaan, ada bacaan tebal sama tipis, tarkhim Iya, atau tafkhim. iya. Dibaca tipis kalau berharokat kasroh. Kasro. Dibaca tebal kalau berharokat fathah atau Dom. dhammah. Dom. Berarti harokat fathah sama dhammah itu adalah harokat yang berat. Nah, sekarang begini, cara penulisan. Wawu identik dengan dhammah. Dhammah itu dia tulis di atas apa di bawah? Di atas. Atas. Kalau fathah, kalau nulisnya di atas apa di bawah? Di atas. Nah, kalau sudah sama-sama atas ya sudah, nggak usah Iya. dirubah-rubah. Nggak usah repot ya. Jadi yang dirubah itu, kalau sebelumnya wawu itu kasroh, Iya. maka harus dikasih dhammah. Di. Ya, Oh itu. ya. Ya, sudah. Sekarang yang kedua. Ya. Ya, ada kof ro ya ikut wazan yastaf'iluna. Ya. Jadinya yak ta. Salah, 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 bukan yak. Hah? Oh, yes kan? Ya, kalau sekarang yak. Yes. Yes. Kof. Hmm, Kof. Kor. bukan, Yi. Oh, bukan, bukan. bukan. Ayo, cuman mencari padanan bunyi aja coba. Iya, susah. Gitu aja susah, Pak. Yes. Yastakri'u. Kor. Yastaqriyun. Yes. Takoriyuna. Oh, yastaqriyun. Biar bacaan sama susah. Prosesnya panjang gitu. Aduh. Sekarang binanya dulu. Sama tadi apa? Hmm, Nakis. Yai. Yai. Kemudian Oke. sifatnya. Eh, ini fi'il mudhari Dari yang aktif. aktif. Terus, oke, fi'il Nah, mudhari. sekarang Ayo. itu Pak, yang belakangnya you itu Mhm. bisa dimatikan. Oke. Berarti Kaidah berapa itu? 6 kalau nggak salah. kalau berharokat dhamma di akhir kata. Jadinya Yaksari yuna. yastakriuna. Takriuna ya. Yastakriuna. Ada berapa ini? Kaidah 6. 5. Oh, 5. Tapi 6 betul sih, dikurangi 1 gitu ya. Oh iya, betul. Betul, betul. Nah, 5 ya. sekarang kasusnya yastakriuna. Ada kendala apa? Itu kasusnya kembali seperti tadi, ada dua huruf berdampingan yang sama-sama sukun, jadi harus salah satu di remove, yang di remove yang ya. Karena nggak mungkin kan nge-remove yang wow. Karena dia Ya, hamil. karena iya betul, karena dia
menjadi fa'il kan. Oke, sekarang kalau setelah dibuang gimana? Kalau setelah di remove, nah kalau setelah di remove ini yang bermasalah nih karena harokat sebelumnya i kan. Ya, Nah setelahnya dibuang dulu. ditulis dulu deh. Yastakriuna. Riuna ya. Ini bacanya susah. Bismillah. Jadi yang di-adjust, wawunya nggak boleh di-adjust karena dia menjadi fa'il, yang di-adjust si ri-nya jadi runa. Ini baru. Pakai kaidah adaptasi. Yastakriuna menjadi yastakruna. Runa, ya. Udah kayak gitu aja. Gampang. Ya. Oh, ini jangan-jangan min zaidah lagi nih kali. Enggak ya? Mana? Ayatnya. Ini baca nomor 106. Oke. Manansakh min ayatin. Mansah. Apakah betul dia min zaidah? Kita cek. Apa yang perlu dicek? Itu di situ ada apakah ada nakiroh, apakah ada ma yang menjadi ma negatif, gitu kan? Dua-duanya ada nggak? Ayatin itu nakiroh. Jadi? Ma yang depan ini nggak tahu nih, apakah dia nafi. Jadi? nafi, ya jadi min zaidah. Min zaidah. Sekarang ayatin ini kan kelihatannya jar kan? Tapi Iya. posisinya apa? Posisinya sebagai itu tadi rofa, fa'il. Mana fiilnya? Ngarang ya. Iya, ngarang. Jadi Ngarang. fiilnya mana? Fiilnya nansah. Oke, fiil apa itu? Fiil Ya. fiil mudhari. Mudhari. Ciri mudharinya mana? Nah, Nun. Kalau nun itu pasti failnya di mana? nun itu fa'ilnya. Nun. Untuk siapa? Kami. Nah, kaminya di mana? Nah. Tersimpan. Oh, kali ini tersimpan. Nun itu cuma indikator aja. Jadi kalau misalkan nih, yansakh, yang tersimpan apa? Yansah dia. Dia, huwa. Ah. Bukan ya kan? Ini nansah nahnu. Nah, kayak gitu. Jadi failnya sudah ada belum? Belum ada. Sudah. Oh, udah Tersimpan tersimpan. tadi. Nah, itu aduh bingung. Jadi itu tersimpan. Oh, Sudah ada. iya. Kalau tadi itu Tadi kan memang belum tersimpan. Kalau fi'il mudhari pakai nun itu sudah pasti tersimpan. nahnu. Jadi Oh, nggak iya. perlu lagi nyari di belakang. Ya. Begitu pula kalau ada hamzah ansah misalkan, aku itu sudah pasti ana mustatir. Oke. Tapi kalau pakai ya memungkinkan muncul di belakang, memungkinkan juga. Jadi hanya dia yang masih memungkinkannya. Ya, Oke. ya bisa pakai ya, bisa pakai tak juga. Dia perempuan kan pakai hia, pakai tak. Iya. Oke, jadi kalau sudah pasang nun itu sudah pasti tersimpan. Ya. Pakai hamzah itu juga sudah pasti ana di sana. Iya. Nah, sekarang manansakh min ayatin ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Failnya sudah ada belum? Failnya yang tadi tersembunyi. Tapi yang belum ada apanya? Yang belum ada. Fail sudah ada. Ya. Sudah. Apa itu? Yang belum ada. Yang belum ada adalah maf'ul bih. Karena iya. itu kan artinya kami menghapus. Oh, kami maf'ul bih. Oke. Menghapus itu berarti butuh maf'ul bih nggak? Iya. Objek. Iya. Sedangkan di situ nggak ada yang nasab kan? Iya. Adanya malah min zaidah. Ya itu sebagai ini ya. Jalan pintas saja. Pokoknya kalau ada min zaidah itu pasti ada jabatan dari jumlah yang bersangkutan. Iya, berarti ini maf'ul bih nih ayatinnya. Berarti dia jar tapi Posisinya nasab. Oh, gitu. maf'ul bih. Oke. Jadi nansah itu
Jar posisi nasab. Ya. Gimana Pak? Jadi nansah itu artinya kami menghapus. Iya. Kemudian di kotak berikutnya nunsi. Nunsi itu kami menjadikan lupa. Menjadikan lupa. Kemudian nakti. Nakti itu kami datangkan. Oh, dari Ata ya. Kata. Sebentar, bentar. Manansah. Maaf, ma-nya ini bukan manafi ya. Ini Oh, bukan. bukan manafi, tapi ma-nya masyarat. Oh, masyarat. Ini nansah ini kan jazm. Masyarat. Ya. Jadi manansah. Kalau masyarat berarti artinya apa? Masyarat itu apabila ya? Apa? Bukan. Barang siapa? Itu kalau man. Kalau ma apa artinya? Siapa? Ya, apa saja. Apa saja. Apa saja. Manansah min ayatin. Oke. Jadi nanti butuh jawab syarat. Jawab syaratnya mana? Mendatangkan atau Jawab syarat. Jawab syaratnya cari fi'il mudhari yang jazm. fi'il mudhari yang jazm. Taklam bukan. Kejauhan itu Kejauhan. sudah ada wakof. Oh, itu Nun nunsi. Nunsi ada au, ada atof. Bi khair. Harus fi'il mudhari. Coba fi'il mudhari. Naktu. Nah, nakti. Nakti. Nah, nanti itu jawabnya. Nanti nanti itu kita kasih maka. Karena dia menjadi Ini jawabnya ini. harus fi'il ya, cari fi'il. Nanti. Iya, nakti kan? Nah, nanti. Jadi Ya. coba diartikan langsung ya. Manansakh min ayatin au nunsiha. Apa saja kami yang kami menghapus min ayatin tanda-tanda suatu ayat. Apa saja ayat yang kami hapus. Nah, gitu ya. Oh, apa saja ayat yang kami hapus atau kami menjadikannya lupa, na'ti bi khairin minhan. maka kami mendatangkan Bi khairin baik dengan yang lebih baik minha darinya au misliha atau seumpamanya. atau semisalnya. Semisal itu maksudnya setara dengannya. Nah, jadi ini ayat nasakh mansuh ya kalau kita belajar apa namanya itu fikih ya. Kita belajar fikih itu fikih kan hukum ya. Dalam hukum itu ada istilahnya kalau bahasa hukumnya amandemen ya. Ada perubahan yang tadinya begini jadi ada amandemen undang-undang. Revisi. Ya, kalau revisi kan dikit-dikit itu ya. Kalau nansakh itu bahkan ada yang namanya menghapus. Ya, ya macam-macam revisi lah. Revisi kan ada revisi total kan. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu juga terjadi itu. Yang tadinya apa, kemudian menyesuaikan kondisi maka jadi apa. Yang sering dicontohkan dalam apa kasus-kasus dalam pelajaran usul fikih itu ini mengenai iddah wafat ya. Itu asalnya iddah itu 1 tahun asalnya. Kemudian
turun ayat berikutnya itu cuman 4 bulan 10 hari. Nah, Oh, itu contoh nasakh itu seperti itu. Jadi tadinya 1 tahun. Ya, 1 tahun itu berdasarkan, jadi ayat Al-Quran itu ya, ayat Al-Quran itu yang duluan disebutkan belum tentu duluan turun. Contoh, mushaf kita itu diawali surat apa? Iqra. Al-Fatihah. Oh, Mushafnya, mushaf. oh, mushafnya Al-Fatihah ya. Gitu. Yang lebih duluan turun mana? Iqra dulu baru Iqra. Al-Fatihah. Iqra itu pun surah Al-Alaq itu Iqra itu pun hanya 5 ayat. 5 ayat. Lima, Oh. 5 ayat dulu ya waktu di Gua Hira. Oh. Lama gitu kan. Oh, bismi Malaikat rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Oh, 5 dulu ya, Pak. 5 dulu. Hmm. Padahal itu Al-Alaq itu kalau nggak salah 19 ayat. Iya. Nah, justru kemudian ketika malaikat Jibril turun yang untuk yang kedua kali, untuk menyampaikan wahyu yang kedua kali turun, itu bukan meneruskan ayat 6 sampai 19 bukan. Oh. Tapi justru apa? Yang turun apa? Al-Muddatsir, ganti ganti surah, Oh. ganti surah Oh. itu. Yang Lompat. orang berselimut itu ya. Oke. Nah, Muddatsir, baru kemudian ayat yang lain, yang lain, yang lain. Nah, Oh. justru Fatihah itu bukan sesuatu yang pertama, tapi letaknya di depan, kan gitu. Nah, Iya. jadi yang meletakkan siapa? Ya, Allah. ya Allah. Allah suruh sampaikan Jibril kepada Nabi. Nabi kemudian diajarkan kepada para sahabat, urutannya begini. Jadi yang dulu Oh, ya. yang bunyinya begini taruh di sini, yang bunyinya begini taruh di sini. Jadi ada proses editing ya, ada proses editing layout kayak buku gitu. Em, dan proses editingnya setiap kapan? Masih ingat nggak? Setiap itu bulan puasa bukan? Ya, setiap Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, Oh. Lailatul Qadar itu kan bagi kita itu kan cari apa ya? Cari rahmat ya. Cari rahmat. Kalau malaikat juga cari rahmat. Oh. Jadi bukan kita manusia aja yang butuh rahmat Allah itu. Para Jadi pada malaikat. saat selama 23 tahun itu Ada proses Jibril editing. turun untuk ngurutin. Iya. Jadi Oh. ngajakin Nabi untuk tadarusan. Oh. Tadarusan, kemudian ibaratnya gini, gampangannya kalau kita yang bilang nih, jadi ibaratnya seolah-olah malaikat Jibril bilang, Muhammad, ini yang bunyinya begini, ini yang turun tanggal sekian, waktu kita di sini itu, nah ini taruh di sini. Yang ini Oh. bunyinya begini, taruh di sini, ini taruh di sini. Baca lengkapnya begini, Tret, malaikat Jibril Oh. ya, mendemonstrasikan, baru Nabi mengulangi, apa namanya, menirukan. Nah, setelah dihafal, prek gitu kan, baru kemudian disampaikan kepada para sahabat. Jadi gitu proses tata letak ayat itu seperti itu. Meskipun turunnya ngacak, itu Iya, iya. setiap 1 tahun sekali itu ada proses. Oh. Sequencing. Iya, jadi macam Oh. itulah ya. Jadi proses pengurutan harus kayak gini. Nanti baru kemudian malaikat Jibril membacakan semua, baru kemudian Nabi menirukan. Itu. Jadi setiap Lailatul Qadar itu sekali ada proses tadarusan itu, ada Oh. macam pengurutan ayat. Hmm. Kecuali di Ramadan terakhir menjelang beliau wafat. Iya, iya. Kenapa? Jadi Di Ramadan terakhir kenapa? kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya urutannya itu setelah Ramadan berakhir atau Nah, setiap bagaimana? kali, ini setiap saat. Oh, setiap saat. Jadi Yang sudah itu dibaca lagi, yang sudah dibaca lagi, yang belum yang nunggu nanti. iya, iya. Kan ada yang banyak yang belum turun juga kan ayatnya. Iya, betul. Jadi semua Ramadan itu begitu prosesnya, kecuali Ramadan terakhir. Hmm. Kenapa Ramadan terakhir? Kan Nabi kan wafatnya Rabiul Awal. Rabiul Awal itu berarti habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 6 bulan sebelum wafat. 6 bulan. Hmm. Sudah selesai. Nah, kenapa itu?
ada yang berbeda di Ramadan terakhir. Nah, di Ramadan terakhir itulah Lailatul Qadarnya itu 2 kali. Oh, Jadi malaikat Jibril itu untuk proses pengurutan ayat itu sampai 2 kali. Untuk memastikan bahwa hafal Ustadz, Terus Pak Ustadz. Chris lagi seru-serunya ceritanya. Halo? Ya? Lagi Hmm. seru-serunya Pak Ustadz ini Jadi Frozen. Jadi Ya. hanya di Ramadan terakhir itulah eh, Allah ingin memastikan melalui malaikat Jibril bahwa hafalan Nabi itu tidak ada masalah. Bahwa Al-Quran itu sudah mantap seperti apa yang Allah perintahkan. Jadi untuk memastikan sehingga harus turun 2 kali untuk Ramadan terakhir. Jadi Pak Ustadz, sahabat Nabi itu tahu dong kapan Lailatul Qadar datang ya? Karena kan pada saat itu Kalau Nabi bilang, oh ya ini tadi malam iya, tapi Jibril tahunya sesudahnya. datang. Tahunya sesudahnya, bukan sebelumnya. Oh iya betul. Karena begini, Nabi itu sudah standby dari 10 hari terakhir. Oh, Jadi kalau 1 sampai 20 pertama, itu Nabi masih sibuk ngurusi umat. oh, Nah, baru kemudian, makanya kenapa sih dulu itu, waktu itu ya, Nabi mengisyaratkan 10 terakhir. Karena Nabi sudah mulai standby. Sekarang gini, kalau menggunakan analogi tamu sama tuan rumah. Kalau dalam proses Lailatul Qadar tuh yang tuan rumahnya siapa? Nabi, Nabi. Yang tamunya siapa? Jibril. Sekarang gini, kalau sama-sama sibuk, kira-kira yang perlu menyesuaikan tamunya menyesuaikan tuan rumah atau tuan rumah menyesuaikan tamunya? Eh, Sama-sama sibuk, dua-duanya sama-sama Maksudnya menyesuaikan, yang tapi yang apa namanya yang paling ini. tuan Jadi, rumah. kira-kira tamunya menyesuaikan tuan rumah kalau kita ya, atau tuan rumahnya menyesuaikan tamu? Kalau dua Tamunya menyesuaikan tuan Ah, rumahnya sibuk sama umat. iya, jadi tamunya harus menyesuaikan dong. Nah, Tamu Nabi juga itu menyesuaikan. siap terima tamu kalau 10 terakhir. Jadi Oh, standby aja tuh, turun nggak turun pokoknya nggak tahu. Juga Nabi juga nggak tahu nih. Mau turun kapan oh, Jibril terserah. Yang penting aku sudah siap nih. oh iya, Gitu. Kamu mau datang kapan terserah. Yang iya. penting aku Open sudah open schedule 10 hari terakhir Jibril iya. saya free gitu ya. Nah itu. Jadi Oh, silakan udah siap Nabi. Jadi ya nggak tahu mau turunnya kapan gitu kan. Nah begitu sudah turun nah baru tahu. Tapi kan paskanya, iya paskanya. pasca kejadian baru tahu. Oh tadi malam toh gitu. Oh, Ya sebelum itu ya nggak ada yang tahu. iya iya, Jadi, paham paham. nak timkan. Nah, jadi apa namanya istilahnya revisi ayat itu pasti jadi tidak akan kami hapus satu ayat pun au nunsiha atau kami menjadikannya lupa. Apa saja ayat yang kami hapuskan atau yang kami jadikannya lupa, maka kami akan mendatangkan ayat dengan yang lebih baik darinya atau yang sepadan dengannya au misliha. Jadi apa namanya bobotnya itu minimal sama atau lebih. Alam ta'alam. Apakah Alam ta'alam. ap- Apakah apakah tidak kamu hmm, tahu hmm, Annallaha ala kulli sesung- syai'in qadir. Nah, kalau sesungguhnya Allah cari dulu ininya. Anna itu butuh apa? butuh mubtada. Isim anna dan khobar anna. Iya, isim ana dan khobar ana. Isim anna mana? Isim ananya yang innallaha, yang nasab. Allah. Terus Allah. khobar anna mana? Khobar ananya eh, khobar ananya yang rofa. Kul. Rofanya mana? Qadirun Qadirun ya. di belakang. Rofanya. Jadi kalau ngerti kan langsung lompat.
Dari Jadi Allah sesungguhnya Allah Qadir. Qadir tuh Maha Kuasa. maha apa Pak? Maha Kuasa. Maha kuasa. Maha kuasa atas segala sesuatu. Oh, gitu. Jadi langsung dari isim ana langsung ke khobar ana. Sesungguhnya Allah itu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. atas segala sesuatu. Ya, sudah. Jadi Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Bismillah. Qabaran. Allahumma Amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma jahilna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar bulan hujat ya ya rabbal alamin. subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz.